Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita terus siap bukan hanya untuk merenovasi gedung gereja, tetapi juga merubah hati kita oleh firman Tuhan dalam Yosua 6 ayat 18 sampai dengan 20. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Saudara, apa yang membuat tembok Yeriko roboh? Tembok Yeriko adalah tembok yang zaman itu, bahkan mungkin sampai hari ini, bisa dikatakan sebagai tembok yang sangat kuat, sangat tangguh, sangat kokoh, bahkan sulit untuk dirobohkan. Kenapa, saudara? Karena tembok Yeriko memiliki dua lapis dinding, bagian luar dan bagian dalam, sebagai penahan. Bagian luarnya diperkirakan tingginya 9 meter dengan ketebalan 1,8 meter. Dan bagian dalamnya dengan tinggi yang hampir sama, dengan ketebalan 2 kali lipat, yaitu 3,6 meter. Kita bisa membayangkan, saudara, tembok setebal demikian melindungi sebuah kota yang bernama kota Yeriko, sehingga mustahil kota ini dapat ditembus oleh umat Tuhan. Secara kalkulasi, secara hitung-hitungan manusia, tidak mungkin umat Tuhan itu dapat menembus tembok itu, merobohkan tembok itu. Ditambah umat sendiri tidak punya teknologi yang canggih, tidak punya pengalaman merobohkan tembok, karena mereka sebelumnya hanyalah budak. Namun ternyata, saudara, umat Tuhan punya senjata yang paling canggih sepanjang zaman, paling modern, paling ampuh, dan paling luar biasa. Apa senjata itu? Senjata itu adalah janji Allah. Apa janjinya? Dalam Yosua 6 ayat yang kedua dikatakan, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya. Saudara, ini adalah janji Allah. Allah berjanji akan menyerahkan Yeriko dengan segala kekuatannya, dengan segala kehebatannya, dengan ketebalan temboknya kepada umat Tuhan. Janji Allah inilah yang merobohkan tembok Yeriko yang tebal dan kuat. Bukan karena meriam, bukan karena canggihnya teknologi, bukan karena bom, tetapi karena Allah sendiri yang merobohkannya. Allah selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kita umatnya, saudara. Secara logika Allah akan mengirimkan senjata, secara logika Allah akan mengirimkan kereta perang, bahkan mungkin Allah juga akan mengirimkan malaikatnya untuk membantu merobohkan tembok. Tetapi justru Allah menyuruh umat pada masa itu untuk mengelilingi tembok setiap hari 1 kali. Dan kita mungkin berpikir bahwa ini konyol.
Ini nggak logis, ini nggak masuk akal. Mau merobohkan tembok tapi dengan dikelilingi, dengan meniup sangkakala. Bagaimana mungkin sebuah tembok yang tebal 2 kali lipat bisa runtuh hanya dengan dikelilingi? Ya, kita mungkin berpikir begitu, dan mungkin juga pada waktu itu Yosua juga berpikir yang sama seperti kita. Tetapi saudara, justru pekerjaan Allah itu seringkali melampaui logika kita, melampaui akal kita. Karena kalau pekerjaan Allah itu sesuai logika kita, sesuai akal kita, berarti kita lebih berkuasa daripada Allah. Justru pekerjaan Allah itu melampaui akal kita, melampaui hitung-hitungan kita, melampaui kalkulasi kita. Itulah pekerjaan Allah yang kita terima dengan apa? Iman. Dan menarik karena Yosua menaati apa yang dikatakan Allah untuk mengitari atau mengelilingi tembok itu setiap hari. Dan kemudian pada hari yang ke-7 dikatakan, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Allah sendiri yang menyerahkan kota itu. Allah sendiri yang meruntuhkan benteng tebal itu dengan ajaib, membuat Yosua dan seluruh umat Tuhan terbuka matanya bagaimana pertolongan Allah, sehingga umat bisa menguasai kota Yeriko setelah menjalankan perintah yang nampaknya konyol. Mereka hanya taat dan selebihnya Allah yang bekerja. Karena itu memang seringkali saya katakan saudara ya, bagian kita itu hanya taat, bagian kita itu hanya nurut, tetapi selebihnya itu Allah yang akan bekerja. Dalam kehidupan kita mungkin pernah berhadapan atau mungkin sedang berhadapan dengan tembok Yeriko, dalam tanda kutip. Artinya tembok Yeriko itu bisa berupa masalah, pergumulan, persoalan, pekerjaan, perekonomian, dan pergulatan hidup yang berat. Kita pernah menghadapi itu, bahkan mungkin saat ini kita sedang menghadapi itu. Kita bahkan mungkin merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Semua jalan terasa buntu. Dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Ini memang pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Semua orang memiliki pengalaman berbeda, sehingga kita tidak bisa merumuskan apapun dari itu. Kita hanya bisa seperti Yosua, saudara, yaitu percaya bahwa Allah bekerja, percaya bahwa Allah menyertai kita. Bagian kita hanyalah taat, walau kita tidak mengerti mengapa kita harus tetap taat. Saudara, ketika kita menghadapi tembok Yeriko, ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, dan pergumulan, seberapa besar kepercayaan kita kepada janji Allah itu? Allah sendiri yang sudah berjanji akan menyertai kita dan menguatkan kita. Seberapa besar kepercayaan kita? Ataukah kita tetap mengandalkan kalkulasi manusia, kekuatan manusia? Ataukah kita mengandalkan kepada Allah yang berjanji untuk menyertai kita? Saudara, ketika menghadapi tembok Yeriko, percayalah kepada Allah. Karena Allah yang masa itu meruntuhkan tembok Yeriko adalah Allah yang sama yang hari ini kita imani. Percayalah, setiap momen itu menumbuhkan iman kita. Iman bergeliat tumbuh ketika ia bertumbuhkan dengan krisis. Dan ketika persoalan datang menyapa, itu proses bahwa Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi semakin teguh. Bagian kita adalah terus percaya, bagian kita adalah terus mengerjakan di dalam ketaatan dan ketakutan, dalam ketundukan, maka selebihnya Allah yang akan bekerja. Mari kita berdoa. Kami memahami Tuhan, seringkali kami berhadapan dengan tembok Yeriko, persoalan yang besar, masalah,
pergulatan hidup yang berat yang seolah tidak ada jalan. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Allah yang merobohkan tembok Yeriko adalah Allah yang sama yang kami imani hari ini, yang berjanji untuk menyertai kami. Karena itu tolonglah Tuhan di dalam persoalan yang kami hadapi. Kami justru semakin taat, kami justru semakin berpegang erat. Bagian kami adalah taat. Bagian kami adalah bekerja di dalam ketakutan dan kekudusan. Dan selebihnya ada Allah yang akan bekerja. Itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan di dalam setiap persoalan yang dialami oleh umat-Mu hari ini. Ada yang menghadapi persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap menaruh percaya itu kepada Engkau, bahwa Tuhan yang dapat memulihkan dan menolong kami. Hari ini secara khusus berdoa untuk kedua saudara kami, Yohana Priscilla yang berulang tahun di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya tolong Yohana sebagai keluarga muda, berkati dalam pergumulannya, berkati segala sesuatu yang dirancangkannya, dan biarlah Yohana pun tetap berpegang erat kepada Tuhan. Bagiannya adalah percaya kepada setiap janji Tuhan. Demikian juga untuk CIV yang juga berulang tahun. Tuhan Kau berkati di dalam segala sesuatu yang dikerjakan, ada Allah yang menyayanginya dan tentunya dapat memulihkannya juga. Berdoa juga Tuhan untuk Paskah PGS yang diadakan di GKJW Tulungrejo. Tuhan Kau berkati pembicara, setiap gereja, bahkan GKT Banyuwangi, sehingga melalui Paskah ini boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu terkait damai sejahtera di tengah keluarga. Mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah tubuh. Berdoa untuk Bapak Hidayat, Papa daripada C. Maria yang masih terus dalam proses pemulihan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau berikan kekuatan di dalam iman, ingatkan akan Kristus, ingatkan akan firman Tuhan, dan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hatinya. Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Demikian juga untuk Ibu Komang Sari, Tuhan Kau berkati iman yang di dalam kesederhanaannya, biarlah itu yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menaruh harapan kepadamu. Demikian juga untuk Ako daripada AI Jayin juga, Tuhan tolong ingatkan akan firman-Mu, ingatkan akan Injil, sehingga itulah yang menjadi harapan baginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat ulang tahun untuk Yohana Priscilla dan C. Liao IV. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Tuhan memberkati.